Di dalamnya luka lama robek semua. Kamu sebenarnya sudah berapa banyak pria? Sampai parah begini? Dan juga, kamu hamil, tahu nggak? Apa? Hamil? Lihat umurnya masih kecil, ada luka robek, hamil lagi. Lihat bajunya, itu dari Hotel Internasional Santoso. Petugas kebersihan, ya? Jangan-jangan, pas bersihin kamar, buka kaki, melayani tamu di dalam. Kamu kurang gizi, harus segera disuntik penguat kandungan. Impor, 6 juta rupiah per suntikan, 3 hari berturut-turut. Saldo rekening 430 ribu rupiah. Dokter? Ada yang lebih murah? Nggak punya uang, mau punya anak? Bahkan 6 juta nggak bisa keluar. Bapak anaknya meninggal. Bapak anaknya, Dia sama sekali nggak tahu keberadaan anak ini. Bima Santoso berenergi yang kuat. Sekarang energi yang menyerang jantung, koma tak sadarkan diri. Harus mencari seorang wanita berenergi yin murni, menikah untuk membawa keberuntungan. Keseimbangan yin dan yang baru bisa sadar. Tidak bisa. Semuanya tidak cocok. Wanita-wanita ini energi mereka tidak tepat. Anakku sudah koma 3 bulan. Apa Tuhan mau menghancurkan keluarga Santoso? Permisi, ada orang? Halo, saya datang untuk melamar jadi perawat. Kudengar di sini butuh perawat untuk pasien koma. Asal bisa diterima, saya bisa mengumpulkan uang kuliah. Dia itu. Master Surya, maksudmu? Wanita ini berenergi yin murni? Ya, dia adalah jodoh sejati Bima Santoso. Asal menikah dan bawa keberuntungan, Bima pasti akan sadar. Wanita, Apa? Menikah untuk keberuntungan? Dan saya bukan untuk ini. Nona, Bima sudah koma 3 bulan, kamu satu-satunya penawarnya. Hanya dengan kedekatan dan rangsangan darimu, dia bisa sadar. Tidak. Lepaskan aku. Lepaskan aku, tolong, lepaskan aku. Nona, bersabarlah semalam saja. Asal Bima sadar, kamu jadi penyelamat keluarga Santoso. Kamu jadi nyonya muda. Tidak, Bima Santoso sudah koma selama 3 bulan. Kaulah satu-satunya penawar untuknya, hanya dengan keintiman dan rangsangan darimu. Dia bisa sadar. Bibi. Dewi, uang mahar dari Pak Wijaya sudah kuterima. Kamu cepat pulang sekarang, katanya. Harus perawan yang suci untuk melahirkan anak laki-laki baginya. Kau dengar tidak? Bibi. Pak Wijaya sudah berusia 50-an tahun. Dulu saat orang tuaku meninggal dalam kecelakaan, kalian mengambil uang kompensasi, bilang akan membiayai kuliahku. Sekarang biaya kuliah saja tidak diberikan, malahan menjualku. Pokoknya kau anak pungut haram, bisa menikah dengan Pak Wijaya itu keberuntunganmu. Ku bilang ya, dia hanya mau perawan suci. Jangan main-main di luar. Kau dengar? Jika aku bukan perawan lagi, kalian apakah akan melepaskanku? Maaf, aku memberikan keperawananku padamu untuk menyelamatkanmu, juga untuk menyelamatkan diriku sendiri. Ini di mana? Dewi, Bima, kau sadar, akhirnya sadar. Tidak baik. Wanita itu, Membawa sedikit energi yang dari Bima Santoso. Apa maksudnya? dia hamil. Hamil. Bagus sekali. Aku sudah bersumpah sebelumnya, asalkan dia bisa menyelamatkan Bima, dia adalah nyonya muda keluarga Santoso. Nenek energi yang itu. Jika terlalu lama meninggalkan tubuh Bima Santoso, atau digugurkan, Bima Santoso akan terancam jiwanya. Tidak akan hidup 3 bulan. Mengapa masih diam? Cepat cari dia.
Dokter Budi, kalau begitu, jika aku menggugurkannya, Ci, Kondisi tubuhmu istimewa. Jika kamu keguguran, akan membuatmu mandul selamanya. Kamu yakin mau menggugurkan? ayah dan ibu sudah tiada. Ini satu-satunya darah dagingku. Tapi, di mana aku bisa dapat uang untuk suntikan penguat kandungan? Bapak Bima, semua indikator Anda normal. Tubuh Anda pulih dengan baik. Baiklah. Jadi, yang Master Surya itu cuma tipuan belaka. Bima, Master Surya bilang, jika Anda tidak bisa menemukan wanita itu, Tahyul, perempuan yang menjual diri demi uang, yang cari untung saat orang susah, untuk apa dicari? Tapi Anda karena pernikahan pembawa keberuntungan baru sadar. Kebetulan saja. Bima, Anda kenapa? Bukannya tadi hasil pemeriksaan normal? Perasaan ini sangat familiar. Tuan Bima gak apa-apa kan? Menurut saya, apa yang dikatakan Master itu, mungkin saja benar. Wanita itu benar-benar tidak dicari lagi? Cari. Geledah seluruh kota Jayakarta, juga harus ditemukan dia. Aku ingin lihat. Wanita seperti apa yang berani mencuri benihku? Siapa tadi yang bilang Tahyul? Pergi rapat ke Hotel Internasional Santoso. Ya? Bagaimana ini? Bagaimana aku bisa mempertahankan bayi ini? Dewi, kamu ngilang kemana? Jam berapa ini? Kok belum masuk kerja? Aku? Aku minta setengah hari cuti ke rumah sakit. Peduli amat sama kamu. Hari ini, orang terkaya di kota Jayakarta, Tuan Bima, akan datang inspeksi ke hotel. Kamu segera balik, bersihkan toilet lobi sampai bersih. Aku. Demi biaya untuk mempertahankan kehamilan ini, aku harus mempertahankan pekerjaan ini. Sebentar lagi Tuan Bima akan datang. Kalian semua harus waspada. Jangan membuatku malu. Tuan Bima hari ini akan inspeksi ke hotel. Dia pria terkaya dan tertampan di kota Jayakarta. Tapi katanya dia tidak suka perempuan. Dia paling benci wanita yang naik keranjangnya. Sudahlah, jangan harap entah wanita seperti apa yang bisa menjadi Nyonya Santoso. Dia benar-benar wanita paling terhormat di seluruh kota Jayakarta. Tuan Bima datang. Cepat berdiri rapi. Cepat, semua berdiri rapi, membungkuk. Salam, Tuan Bima. Kenapa dia? Pria yang kutiduri malam itu ternyata adalah orang terkaya di kota Jayakarta, Tuan Bima. Bapak Bima, akhirnya Bapak datang. Saya SPV Sari. Saya bisa memberikan layanan khusus untuk Bapak. Saya juga bisa, saya juga, Bapak Bima. Saya perawan, Bapak Bima, lihat saya, kata Peramal. Saya bisa melahirkan anak laki-laki dan banyak ASI. Bapak Bima, lihat saya. Orang sebesar Bapak Bima mana mungkin masih ingat saya. Malu-maluin, cepat kembali. Pelayan, ada yang bisa bantu saya? Angkatkan barang bawaan saya. Ada tamu datang. Kamu layani dia. Kenapa kamu tidak? Saya mau lihat Bapak Bima. Ada yang bisa bantu saya. Tolong saya. Nenek, saya bantu nenek. Anak baik. Terima kasih ya. Ternyata karyawan hotel ini tidak semuanya vulgar dan murahan. Kenapa terasa begitu akrab? Dan begitu menyentuhnya rasa-rasanya lebih segar. Tidak apa-apa. Tidak. Tidak apa-apa. Terima kasih, Bapak Bima. Kamu siapa namamu? Kenapa Bima tanya nama saya? Apa jangan-jangan? Dia ingat, tapi dia paling benci perempuan yang naik keranjangnya. Aku sedang bertanya padamu. Aku namaku. Pergi. Seorang petugas kebersihan toilet. Berani mendekati Bapak Bima? Tidak, aku tidak. Aku hanya tidak sengaja terkilir. Tidak sengaja. Kamu wanita rendahan, bukankah kamu ingin memanfaatkan kesempatan untuk naik kelas, menikah ke keluarga kaya? Betul. Baju Bapak Bima itu mahal,
Kamu tahu, kalau bajunya kotor, kamu sanggup bayar? Cepat pergi bersihkan toilet, jangan buat mata Bapak Bima sakit di sini. Bapak Bima, jangan ambil pusing dengannya. Kamu dipecat. Cepat pergi. Yang harus pergi adalah kalian. Pelayanan asal-asalan, sikap tidak sopan. Siapa yang memberi kalian keberanian? Bermalas-malasan di grup Santoso? Bapak Bima, aku hanya ingin membantu mengusir lalat. Petugas kebersihan yang tidak tahu diri setiap hari cuma mikir naik pangkat. Kamu. Dan kalian, semua dipecat. Sekarang, segera, pergi. Bapak Bima, aku salah. Maafkan aku sekali ini. Aku sudah kerja di sini 8 tahun. 8 tahun, Bapak Bima. Kami salah, Bapak Bima. Kamu punya etika baik. Pertahankan. Bapak Bima, semua sudah siap. Baik. Segera ke sana. Apa mataku tidak salah? Apa maksud tatapan Bapak Bima itu? Masa orang terkaya di kota Jayakarta tertarik pada petugas kebersihan ini? Dewi Lestari, kamu tunggu saja. Untung saja tidak dikenali oleh Bapak Bima, nanti aku bisa dipecat. Dewi, kamu hebat ya, pura-pura kasihan. Biar dikasihani. Sampai Bapak Bima terpesona. Sampai linglung, kan? Ibu Sari, aku tidak pura-pura kasihan. Hanya apa? Hanya tidak sengaja jatuh ke pelukan Bapak Bima. Petugas kebersihan sialan. Sampah pembersih toilet. Berani bersaing dengan kami untuk Bapak Bima. Kenapa diam? Ayo, hari ini aku akan membuatmu tahu Bapak Bima bukanlah orang yang bisa kau sentuh. Apa ini? Berikan padaku laporan pemeriksaan kehamilan. Berikan. Dewi, kamu hamil. Bapak Bima, ini adalah hotel, data semua karyawan, mau tidak, menaikkan beberapa dari tingkat bawah. Data petugas kebersihan itu periksa. Benar-benar kasihan sekali, gadis lugu, orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil. Dia lulus dengan peringkat pertama provinsi, masuk Universitas Jayakarta, tapi tidak punya uang untuk membayar. Hanya bisa kerja paruh waktu di sini. Setelah orang tuaku meninggal, kalian mengambil uang kompensasi. Kata kalian akan membiayai kuliahku. Sekarang kalian bukan hanya tidak memberiku uang kuliah, malahan mau menjualku. Dia juga bernama Dewi Lestari, juga dipanggil Dewi apakah? Dialah yang malam itu pengantin pembawa keberuntungan. Bima Santoso, jika benar dia, menurut Master Surya, di perutnya. Sekarang sudah ada Bima kecil, mengandung benih orang terkaya di kota Jayakarta. Bima Santoso, hanya bisa kerja sebagai petugas kebersihan di sini, kalau Nenek Santoso tahu. Bawa aku cari. Ya. Hamil 1 bulan Dewi Lestari. Aku ingat, di data masuk kerjamu kamu masih lajang. Hamil di luar nikah, kamu begitu gila lelaki. Tadi di lobi, kamu berusaha mati-matian untuk mendekap Bima Santoso. Menurutku, kamu cuma gatal di bawah. Katakan daging busuk di perutmu ini milik pria lain yang mana? Aku tidak bisa bilang Bima Santoso paling benci menjual tubuh demi uang wanita yang memanfaatkan situasi. Jika dia tahu aku hamil anaknya. Ibu Sari, menurutku dia itu sering tidur dengan pria lain. Sendiri tidak tahu ini benih siapa. Mungkin saja itu dari gelandangan pengemis. Tidak, bukan. Bima Santoso bukan gelandangan pengemis. Karena kamu tidak mau bilang. Aku ingat, Bapak Wijaya paling suka ibu hamil. Sebaiknya kamu dikirim ke dia. Lagi pula kamu itu wanita murahan yang butuh lelaki pasti sangat menginginkannya. Tidak, lepaskan aku. Tidak, jangan lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Tolong. Tolong. Ada apa, Pak Bima? Lanjutkan pencarian. Periksa satu persatu. Cari sampai ke akar-akarnya. Kalian harus menemukannya. Siap. Pak Bima, seluruh gedung sudah diperiksa, kecuali ruang cuci.
Tunjukkan jalan. Lepaskan aku. Dewi Lestari, biasanya pura-pura suci. Hari ini, akhirnya kau jatuh ke tanganku juga. Bapak Wijaya, kumohon, lepaskan aku. Aku hamil. Hamil? Itu lebih baik, bukan? Ku dengar, tidur dengan wanita hamil bisa menguatkan tenaga pria. Jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh. Tidak, jangan sentuh. Turunkan tanganmu. Biarkan aku menyentuh. Tolong. Bayi dalam perutku adalah milik Bapak Bima. Siapa ganggu dia? Jangan bergerak, jangan macam-macam. Tidak apa-apa. Bima? Bima Santoso? Anak dalam perutku punya Bima Santoso. Apakah Dewi Lestari benar-benar hamil anak Bima Santoso? Apa yang kalian lakukan padanya? Bima Santoso, ini bukan urusanku. Semua karena Bapak Wijaya yang tergoda oleh nafsu, tertarik pada Dewi Lestari. Aku tidak bisa menghentikannya. Dasar wanita jalang. Bima Santoso. Semua karena dia. Ibu Sari yang membohongiku. Katanya Dewi Lestari itu wanita murahan yang gak laku. Sengaja memberikannya padaku. Semua ide dia. Dasar bajingan. Kau sendiri yang hina. Kau berani menyalahkanku. Semua ide kamu. Kau juga memfitnahku. Dasar wanita jalang. Pak Adi, bersihkan semuanya. Aku ingin mereka seumur hidupnya. Hidup lebih menderita daripada mati. Siap. Bima Santoso, ampuni saya. Bima Santoso, saya salah. Lepaskan saya, Bima Santoso, saya tahu saya salah. Bima Santoso, ampuni saya, Bima Santoso. Tidak menyangka, orang besar seperti Bima Santoso ternyata sedang memberiku obat. Sekali sentuh, dia merasa segar, sama seperti malam itu. Dewi Lestari. 1 bulan yang lalu, hari ini. Kamu di mana? Sehari sebulan yang lalu. Kamu di mana? Sepertinya tidak bisa disembunyikan lagi. Dia memberiku obat, seharusnya tidak akan menyakiti aku dan bayi. Sebulan yang lalu aku. Sial kambuh lagi. Bima Santoso. Ada apa denganmu? Keluar. Jangan sentuh aku. Cepat pergi. Aku akan melukaimu. Ada apa dengan Tuan Bima? Kenapa begini? Mungkinkah? Kamu satu-satunya penawarnya. Hanya dengan kedekatan dan rangsangan darimu, dia bisa sadar. Aku penawarnya. Pergi. Aku bilang pergi. Enya. Dia sudah menyelamatkanku berkali-kali. Aku harus menyelamatkannya. Bima Santoso, aku tidak akan pergi. Bima Santoso, asal kamu membaik, aku rela. Perasaan ini sangat familiar. Pasti tidak salah. Apa kamu yang malam itu? Pengantin bawa hoki. Ini Bima sudah ingat. Masalah aku hamil, apa mau kasih tahu dia? Bima, sebulan lalu, sebenarnya, aku... Bima, kau sudah menemukan gadis yang berenergi yin murni? Bawa dia pulang segera. Dia mengandung anakmu. Ya ampun, akhirnya aku bisa menggendong cucu. Nenek, bisakah kau tidak sepanjang hari selalu memikirkan anak? Aku tidak mau. Matikan. Dia tidak ingin anak, benar juga. Aku dan anak baginya hanya beban. Kondisi tubuhku ini, saat kambuh, lebih baik mati. Lalu jadi koma 3 bulan. Tidak bisa membuat anak juga menderita seperti ini. Apa yang ingin kau katakan tadi?
Tidak apa-apa. Aku ingin bilang, hari ini sebulan yang lalu, aku di rumah, tidak pergi kemanapun. Ya juga. Dia sangat baik, mungkin dia bukan wanita yang malam itu mengambil kesempatan, wanita yang menjual tubuh demi uang. Sepertinya hanya kebetulan nama yang sama. Ambil kartu ini. Limitnya 200 miliar rupiah. Sebagai kompensasi. Tanpa PIN. Aku tidak mau uang. Ada urusan di kantor. Jaga luka-lukamu baik-baik. Anak. Maaf. Ayahmu tidak menantikan kelahiranmu. Aku tidak bisa membawamu ke dunia. Halo, ini bagian kebidanan. Ada yang bisa dibantu? Dokter, aku sudah memutuskan. Aku ingin aborsi. Nenek, indikasi menunjukkan Anda tidak sakit. Dokter, saya pasti sakit. Setiap kali saya memikirkan cucu saya terlantar di luar, saya pusing dan pening, seluruh tubuh gemetar. Jalan kaki sudah tidak bisa. Wanita itu membawa pergi Bima Santoso seberkas energi yang... Apa maksudnya? Dia hamil? Menantu perempuanku, kamu ada di mana? Harta keluarga Santoso ini masih menunggu kamu dan cucu untuk mewarisinya. Tunggu, gadis ini kenapa kelihatannya begitu mirip menantu perempuanku? Menantu, cucu aku datang. Nenek. Besok pagi aborsi, jangan lupa. Gadis-gadis zaman sekarang, sayang anak dalam kandungan, tidak ada yang mau, lebih murah dari rumput, sama-sama hamil. Ada yang anaknya. Ada yang, itu adalah bayi berharga dari keluarga kaya. Semua adalah takdir. Itu dia, yang berenergi yin murni itu. Menantu, tunggu. Menantu, tunggu. Kesini bagian kandungan. Apa jangan-jangan? Dokter, yang baru saja keluar gadis itu yang bernama Dewi, apa dia hamil? Privasi pasien harus dirahasiakan. Direktur. Nenek Santoso. Kedatangan Anda, kenapa tidak memberitahu sebelumnya? Ini grup Santoso, istri direktur utama. Cepat laporkan dengan jujur. Nona yang tadi datang, untuk konsultasi, aborsi. Dia sudah menandatangani surat persetujuan operasi, dan menjadwalkan operasi besok. Apa? Aborsi? Ya, dia sudah hamil 1 bulan. Tidak, sama sekali tidak. Yang dikandungnya adalah cucu kesayanganku. Cepat sampel periksanya, lakukan tes DNA. Cepat, sekarang juga. Baik. Dewi, dasar gadis kurang ajar. Akhirnya ketemu kamu, Bibi. Kamu kenapa? Kamu pikir dengan bersembunyi kami tidak akan menemukanmu? Kalian mau apa? Lepaskan aku, tolong. Ada orang. Berteriak, apa? Diam, mau apa? Pak Wijaya menunggumu, uang mahar sudah kuterima. Hari ini kamu harus kembali dan menyempurnakan pernikahan, ayo. Gadis kurang ajar, masuklah kau. Ini dia istriku, dada besar, pantat besar. Gua untung besar kali ini. Jangan. Jangan mendekat. Kau berani? Gua udah terima mahar 200 juta rupiah. Sekarang, kau harus nikah. Mau tidak mau, kau tidak punya pilihan. Nona cantik, jangan takut. Ikut aku. Pasti ku buat. Kau makan, enak. Minum, enak. Membuatmu ketagihan. Setiap malam. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Aku hamil. Dia benar-benar hamil, perempuan malam itu, pengantin pembawa keberuntungan itu. Nenek, kau menemukannya? Tentu saja, ini ada fotonya juga. Gadis yang cantik sekali. Dewi Lestari, bagaimana bisa dia? Kenapa kau diam saja? Cepat cari dia, bawa dia kembali. Master Surya bilang, jika dia menggugurkan anaknya, kau tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Nenek, kau salah. Perempuan malam itu. Tidak mungkin dia. Dewi Lestari polos dan baik hati. Perempuan malam itu, tapi demi uang, dia menjual tubuhnya. Apa mungkin? Tidak mungkin. Anak dalam kandungannya. Laporan tes DNA. Ada di sini. Lihat sendiri. Apa? Bagaimana bisa?
benar-benar dia. Aku hamil. Aku benar-benar hamil. Jangan sentuh aku. Apa yang terjadi? Kau ternyata hamil. Uang mahar itu belum sempat pakai, kau malah memberikan dirimu. Aku hajar kau. Dasar tak tahu malu. Aku bunuh kau, Bibi. Lihat dia itu. Baru saja hamil. Wanita sialan, hamil dengan pria lain, masih ingin menikah denganku. Aku tidak mau jadi bapak. Murahan. Pak Wijaya, jangan khawatir. Aku akan menggugurkannya sekarang. Aku. Rina, kau ambil tongkat. Aku akan menggugurkannya sekarang. Baik. Tidak tahu malu. Jangan. Kalian tidak bisa begini. Anak ini adalah milik Bima Santoso. Apa? Anak Bima Santoso? Lacak lokasi Dewi Lestari. Segera temukan dia. Bocah nakal. Hari ini jika tidak membawa menantu perempuan dan cucu, kau juga jangan kembali. Bima Santoso? Orang terkaya di kota Jayakarta, tuan besar keluarga Santoso. Kau pantas mengandung anaknya? Bibi, siapa tahu dia benar-benar punya hubungan dengan Bima Santoso. Dalam mimpi punya hubungan. Berani-beraninya kau menggunakan nama Bima Santoso untuk menipu. Baiklah, aku mau lihat anak Bima Santoso tahan atau tidak. Jangan sentuh aku. Jangan mendekat. Aku benar-benar hamil. Berhenti berpura-pura, cepat layani Pak Wijaya dengan baik. Lagi pula kau sudah kotor, Pak Wijaya tidak mempermasalahkanmu. Kau harus berterima kasih padanya atas kebaikannya. Betul. Kau bisa mendapat Pak Wijaya sudah keberuntungan besar. Bapak Bima apanya? Kau tidak pantas memikirkannya? Tolong, Bima Santoso. Jika kau benar seperti legenda yang maha kuasa, bisakah selamatkan aku? Siapa usik dia? Bima Santoso, dia benar-benar datang menyelamatkanku. Baby Mas Santoso Anda, bagaimana Anda bisa sampai ke daerah kumuh? Siapa yang memberi kalian keberanian? Berani menyentuh orang saya? Orang Anda, kata Anda, apakah itu Dewi Lestari? Tidak mungkin, Bapak Bima. Sayangku, ini saya membayar untuk membeli istri. Apakah dia mengotori mata Anda? Saya akan membawanya pergi sekarang. Buta kau. Lihat baik-baik. Nona Dewi Lestari adalah satu-satunya nyonya muda keluarga Santoso. Nyonya muda, dia bilang, hamil anak Bapak Bima, ternyata benar. Selesai semuanya selesai. Bapak Bima, dia itu. Jangan tertipu olehnya. Dia hanya terlihat polos, sebenarnya di perutnya sudah berisi. Anak saya, Bima Santoso. Di mulutmu menjadi? Bapak Bima sudah tahu? Apa? Anak Dewi, milik Anda? Mustahil. Dia tidak pantas sama sekali. Pak Adi tampar. Pukul sampai dia tidak ingat dua kata. Baik Bapak Bima. Jangan, Bapak Bima. Saya tahu salah. Dewi kita kan keluarga. Kau kubesarkan sejak kecil. Kau mohon pada Bapak Bima ampuni kami. Aku mohon. Keluarga, kalian tidak hanya mengambil uang santunan orang tuaku, tidak mengizinkanku sekolah, sekarang mau menjualku kepada orang lain. Semua yang terjadi hari ini kau yang mencari sendiri. Saat dia marah, dia seperti kucing kecil yang menggaruk. Bersihkan. Baik. Bapak Bima, Jangan bergerak. Kau terluka. Bayi juga perlu istirahat. semua ini, Anda sudah tahu? Dia tidak suka anak, pasti akan menyuruhku aborsi. Dewi. Aku. Apa katamu? Kamu mau menikah denganku?
Wanita sepertiku bagaimana bisa pantas untuk Bima yang terhormat? Kamu pikir aku akan membiarkan darah keluarga Santoso terbuang di luar, menjadi anak haram? Menikah rahasia denganku selama 1 tahun, setahun lagi kita bercerai, aku akan memberimu 1 triliun rupiah sebagai kompensasi. Jika menikah dengan Bima maka bisa menyelamatkan anak ini. Aku setuju. Benar-benar begitu dengar uang langsung setuju semuanya bagus. Besok, ambil surat nikah. Dia berdandan seperti bunga yang bergoyang indah bunga lili. Bima, baju ini pasti mahal ya. Baju ini, tapi Bima secara pribadi untuk Anda memilihkan busana haute couture seharga 1 miliar rupiah. Diam. Apa? 1 miliar rupiah? Lebih baik aku kembali ganti baju ini. Istri Bima Santoso gaun seharga 10 miliar rupiah juga mampu memakainya. Benar juga. Sekarang aku adalah istri kontraknya. Berpakaian terlalu sederhana, dia pasti malu padaku. Bima, Nyonya, dekat sedikit, tersenyum. Selamat untuk kalian berdua. Selamat menikah. Tuan, Nyonya muda, selamat datang di rumah. Aku sungguh karena hamil dan orang terkaya di kota Jayakarta menikah dengan Bima. Nenek. Astaga, nah, akhirnya kau datang juga. Biarkan aku melihatmu. Wajahmu yang cantik ini, seperti bidadari. Enyahlah kamu. Kenapa berbeda dengan ibu mertua dari keluarga kaya di drama pendek? Ternyata begitu ramah. Tante, saya... Masih panggil tante? Panggil mama. Kalian sudah menikah? Kau adalah nyonya muda keluarga Santoso. Pengawal, bawakan uang ganti panggilan. Terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Dasar anak manis. Kau adalah satu-satunya penawar bagi tubuh Bima yang memiliki energi yang murni. Kau pahlawan besar dan pembawa keberuntungan bagi keluarga Santoso. Jika kau tidak menerimanya, berarti kau menganggap pemberianku kurang. Bapak Bima, barang-barang ini milik istri sejati Anda, bukan aku. Bukankah dia paling suka uang? Kenapa tidak mau hadiah yang datang sendiri? Karena ini dari Mama, terima saja. Keluarga Santoso tidak kekurangan barang seperti ini. Bagaimana caramu bicara dengan istrimu? Wajahmu beku seperti gunung es, pantas saja kau masih sendiri bertahun-tahun. Sini, cepat terima. Terima kasih. Nenek. Aku terima dulu saja. Nanti setelah cerai, akan kukembalikan padanya. Baju ini terlalu terbuka, rasanya malu sekali. Bima Santoso. Aku sebaiknya tidur di kamar tamu saja. Kamar tamu. Tidur di kamar tamu besok, seluruh villa akan tahu kita nikah palsu. Jika ibu tahu, apa yang akan dia pikirkan? Kalau begitu, aku tidur di lantai, aku ambil selimut sekarang. Lantainya dingin. Kamu hamil. Tidak boleh kedinginan. Bima Santoso, dokter bilang, aku sedang hamil. Tidak boleh. Aku datang untuk memijatmu meredakan ketidaknyamanan perutmu. Ternyata aku yang berpikiran macam-macam. Sial, kenapa di depannya, aku selalu tidak bisa menahan diri. Jaraknya sangat dekat. Bima Santoso. Jangan bergerak. Suami istri tidur bersama, suhu tubuh berdekatan baik untuk perkembangan janin, kata dokter. Benarkah?
Tidur. Aku ternyata dipelukan Bima tidur semalaman. Cukup lucu. Selamat datang, Tuan Muda. Nyonya Muda hamil. Mulai sekarang, semua bahan makanan harus dipilih dengan pengiriman udara dan rantai dingin untuk memastikan kesegaran. Baik. Iris lebih tipis, sulit dikunyah. Nyonya Muda suka makanan ringan, kurangi bumbu. Mulai sekarang, sup kurma merah diganti dengan sup snow lotus dan goji berry. Tuan Muda, Anda kepada Nyonya Muda sungguh perhatian ya. Itu demi anak. Jelas-jelas peduli pada Nyonya Muda. Mulut Bapak Bima ini sungguh lebih keras dari batu. Ini semua sarapan? Terlalu mewah ya. Setiap hidangan saya boleh makan. Tentu saja. Ini semua adalah Bapak Bima yang sengaja disiapkan untuk Nyonya. Saya sudah bertahun-tahun di keluarga Santoso. Baru pertama kali melihat Bapak Bima terhadap seorang wanita begitu perhatian ya. Makanlah lebih banyak. Dia begitu kurus, satu tangan bisa mengangkatnya. Harus banyak makan bergizi. Terima kasih, Bapak Bima. Bapak Bima menghargai anak ini. Saya juga ikut beruntung. Saya pasti akan melahirkan bayi yang sehat, tidak boleh mengecewakannya. Terima kasih. Biarkan saya membereskannya. Kamu duduk saja. Biarkan pelayan yang mengerjakan ini. Tidak apa-apa, saya sedang hamil, bergerak sedikit saja. Lebih baik. Membiarkan kartu hitam dan perhiasan yang ditawarkan tidak diambil, malah berebut melakukan pekerjaan pelayan, dan bahkan sangat terampil. Apakah dia bukan wanita matre? Aku salah paham padanya. Halo. Dewi Lestari, kamu sudah menunggak uang sekolah setengah bulan. Kalau tidak bayar juga, akan dianggap keluar otomatis. Bapak beri saya beberapa hari waktu lagi, ya? Saya pasti bisa membayarnya. Paling lama 3 hari. Kalau setelah 3 hari tidak bayar juga, kamu jangan datang. Uang sekolah 60 juta rupiah. 3 hari, bagaimana saya mengumpulkan 60 juta rupiah, kecuali menggunakan kartu hitam yang diberikan Bapak Bima? Mana kartu hitam saya? Jangan-jangan disimpan oleh Bapak Bima. Benar juga. Sudah terlalu banyak merepotkannya. Tidak boleh terus merepotkannya. Kalau begitu, kerja paruh waktu untuk bayar uang sekolah. Mau pergi kemana? Mau kemana? Aku mau cari kerja di luar. Mengandung anakku, masih mau kerja juga? Apa kau pikir keluarga Santoso tidak mampu menghidupimu? Bapak Bima, Bapak tenang saja. Aku tidak akan biarkan pekerjaan mempengaruhi anak. Aku akan melahirkan anak ini dengan selamat. Nyonya Muda, Tuan Muda tidak sedang peduli pada anak, dia peduli padamu. Bapak Bima, waktu wawancara sudah hampir tiba. Kalau begitu, aku pergi dulu. Menikah ke keluarga Santoso tidak menunjukkan sikap Nyonya Muda, masih mau kerja. Dewi, kau ini sebenarnya orang macam apa? Wanita sialan, utang 400 juta rupiah padaku. Kapan bayarnya? Bapak beri aku waktu lagi ya. Beri waktu. Siapa yang tidak tahu Bapak Bima telah memblokir seluruh keluargamu, mau cari uang kemana? Teman-teman, ikat kedua wanita ini, ambil ginjalnya untuk bayar utang. Ini. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Mas, ini ada uang. Berani tipu aku, kalian akan celaka. Gesek kartu. Bank menerima transfer 400 juta rupiah. Tidak kira di dalamnya, benar-benar ada uang. Kali ini kami lepaskan kalian. Ayo pergi. Pusat kartu hitam. Akun kartu hitam Anda berakhiran 888 pada 10 April pukul 08. Aku salah. Kartu hitam terpotong 400 juta rupiah.
Kasino ini dia, yang katanya, mencari kerja. Kukira dia berbeda dari wanita matre berbeda ya. Demi uang wanita yang bisa menjual tubuhnya. Mana mungkin baik, Bima ini, Nyonya, apakah dia ditipu pergi ke tempat seperti itu? Maukah Anda memblokir kartunya? Atau saya selidiki? tidak usah. Lagi pula ini hanya pernikahan kontrak setahun lagi cerai, asal jangan keterlaluan, biarkan saja. Dewi Lestari punya muka genit. Kamu yakin kamu datang untuk jadi petugas kebersihan, bukan untuk merayu tamu? Aku hanya ingin mencari kerja. Aku punya pengalaman kebersihan. Baik, kalau begitu ganti baju, pergi dan semua lantai, lap semuanya. Baik Ibu Sari. Kalian bisa tidak bantu aku sendirian, tidak bisa selesaikan semua pekerjaan ini. Bantu, Ibu Sari bilang, kamu punya muka yang merayu pria, harus banyak kerja berat, menghilangkan sifat genitmu, sudah hampir waktu pulang. Kalau kamu tidak selesai, jangan pergi. Kalian ini merundung orang. Ya, kami merundungmu, kenapa? Seperti kamu yang wanita rendahan tanpa latar belakang. Kalau tidak mau dipecat, patuh dan kerja. Sepertinya hari ini pulang terlambat. Apakah perlu bilang ke Bima? Sudahlah, Bima sibuk sekali. Sebaiknya aku tidak menggunakan masalah sepele seperti ini mengganggunya. Kenapa Dewi belum pulang? Bima, di luar dingin, kamu pulang dulu dan tunggu. Bima, kok kamu? Kenapa kamu pulang selarut ini? Kenapa pulang telat begini? Maaf, Bima. Aku lembur hari ini. Jadi pulang terlambat. Lembur? Padahal kau ke kasino. Aku paling benci perempuan pembohong. Bohong? Apa? Aku tidak. Bima, yang terbaru, rencana akuisisi sudah selesai, silakan Bapak periksa. Kamu jaga dirimu baik-baik. Bohong. Bima, apa kau meremehkanku? Aku pergi kerja paruh waktu. Tapi aku perlu mengumpulkan uang kuliah. Ibu, Ayo cepat-cepat. yang ini juga bagus. Yang ini, ambilkan. Cepat, cepat. Ibu, cantik kan? Apa ini emas? Pasti dong. Yang ini dan yang ini. Ini, dan yang ini juga. Bungkus semuanya. Debit. Baik, Nyonya. Dewi, dasar wanita jalang, masih berguna juga. Uangmu, kami terima ya. Enak, Ibu. Maaf. Ibu, lihat ini. Ini, cantik sekali. Perhiasan emas. Bima, Nyonya muda hari ini berbelanja lebih dari 4 miliar rupiah di mall, semua tas dan perhiasan bermerek. Biarkan saja. Nyonya, kamu baru menikah kemarin, sudah menghabiskan banyak uang, meskipun kau wanita matre, setidaknya kendalikan diri sedikit dong. Senangnya. Ibu, aku akhir-akhir ini suka sama seorang model pria muda. Dia sangat ganteng. Aku ingin membelikan dia sesuatu, memberinya kejutan. Baik, berkat Dewi Lestari wanita jalang ini, sekarang dengan kartu ini, beli apapun bisa. Beli. Semua setelan jas dan jam tangan pria bungkus semuanya untukku bayar pakai kartu. Baik, Bu. Bapak Bima kabar baik,
Nyonya muda pergi ke toko pakaian pria dan berbelanja membeli setelan jas dan jam tangan Bapak Bima. Beberapa hari yang lalu Nyonya, bukankah dia berbohong kepada Anda, bilang pergi kerja? Menurutku sih, barang-barang ini pasti dia belikan untuk Anda. Hadiah permintaan maaf. Aku tidak perlu. Bapak Bima, mulut Anda lebih keras dari batu, jelas-jelas senang kok. Dewi, istirahatlah sebentar. Kelihatannya kamu lelah. Ibu Sari juga keterlaluan. Tidak apa-apa, Kak Lia, aku bisa tahan susah. Kak Lia, kamu sedang menjahit apa? Lihat ini untuk suamiku. Jimat pelindung yang kubuat. Katanya, bisa melindungi kekasih. Menangkal bencana dan bahaya. Bapak Bima, sudah banyak membantu saya. Saya juga akan menjahitkan satu untuknya, jimat pelindung. Kak Lia, bisa ajari aku cara membuatnya? Tentu saja bisa. Kebetulan ada bahan-bahannya. Ini untukmu. Baik. Lihat ya, seperti ini. Tidak apa-apa, Dewi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Semoga jimat pelindung ini selalu melindungi Bapak Bima, tetap selamat. Bapak Bima, aku punya hadiah untukmu. Ini mau mengeluarkan barang yang dibeli tadi siang, setelan jas dan jam tangan. Hadiah apa? Ini jimat pelindung. Bisa melindungi keselamatan. Terima kasih sudah banyak membantu saya. Simpul. Ini hadiah yang kamu beli? Meskipun agak kasar tapi katanya bisa membawa keselamatan. Hanya ini? Lalu yang dibeli dengan kartu kredit siang tadi? Bagaimana dengan setelan jas haute couture dan jam tangan mahal? Kalau bukan untukku, lalu untuk siapa? Apa mungkin dia punya pria lain? Aduh, Bapak Bima sepertinya tidak senang. Nyonya muda, apa Anda tidak menyiapkan yang lain? Setelan jas, jam tangan? Setelan jas? Saya tidak membeli. Saya tidak mampu membeli itu. Tidak beli? SMS debit masuk ke ponselku. Dia berani berbohong di depan mata. Ini untuk melindungi pria lain di luar itu. Nyonya, Anda benar-benar hanya menyiapkan jimat pelindung ini? Bapak Bima, sudah menantikan hadiah Anda sepanjang hari. Bapak, kau tak mau lidahmu? Benar saja, Bapak Bima lebih suka setelan jas dan jam tangan hadiah mahal seperti itu. Mana mungkin suka jimat murahan ini? Bapak Bima, saya tahu ini tidak berharga. Kalau tidak suka, buang saja. Saya mau istirahat dulu. Bapak Bima, jangan marah. Pakai uangku belikan pria lain barang. Bagus, setelan jas dan jam tangan. Mungkin Nyonya hanya membeli untuk teman, bukan pria lain. Beli untuk teman? Tidak beli untukku. Pak Adi, maksudmu posisiku di hatinya lebih rendah dari teman biasa? Nyonya, kau salah langkah. Bahkan jika ingin memelihara pria muda, pria di luar mana, ada yang setampan Bapak Bima. Selidiki untukku pria lain di luar yang dia miliki, siapakah dia? Bapak Bima, ini adalah tanah di barat kota itu, rencana akuisisi. Berdasarkan petunjuk yang terkait, sekarang. Apa yang kamu pakai itu? Ini adalah jimat pelindung. Akhir-akhir ini sangat populer. Dijahit oleh istri saya. Katanya bisa menjaga keselamatan pasangan. Dewi memberiku jimat pelindung. Dia berharap aku selamat. Taruh di sini saja. Bapak Bima ini, jadi ingat orang, ya? Omong kosong. Aku tidak percaya hal-hal seperti ini. Ya. Bapak Bima benar semua, Nyonya muda memang hebat, hanya satu jimat pelindung, sudah membuat Bapak Bima terpesona. Tangan ini sungguh indah. Bukankah ini? Nyonya Santoso yang terhormat, bagaimana ini? Memakai seragam kebersihan yang lusuh? Sedang mengepel lantai di sini? Sudah pasti. Pasti Bapak Bima sudah bosan. Dewi ini wanita murahan. Dia dibuang.
Dewi orang miskin rendahan sepertimu setelah bosan dimainkan oleh Bapak Bima itu sudah wajar. Betul kamu pikir dirimu benar-benar bisa berubah dari ayam kampung jadi merak? Tidak mungkin. Menikah rahasia denganku selama 1 tahun. Bapak Bima bilang kita menikah rahasia. Mereka tidak boleh tahu hubunganku dengan Bapak Bima. Petugas kebersihan sialan, bersihkan ini. Kalian kelewatan. Kamu orang rendahan berani membantah? Kamu mau mati? Sudahlah, Rina, jangan buang waktu dengannya. Nanti kena sial. Kamu jangan lupa, kita hari ini datang untuk bersenang-senang. Pak, saya mau 2 suite presidensial termahal. Baik. Suite presidensial 1 miliar rupiah per malam. Mereka kok punya uang sebanyak itu? Bayar pakai kartu. Ini kartu Bapak Bima. Kembalikan kartu itu padaku. Ini kartu Bapak Bima. Kalian tidak boleh menggeseknya. Tidak boleh. Berikan padaku. Ini milik kami, mau ambil? Tidak akan. Jangan digesek. Jangan digesek. Nyonya, suite presidensial Anda sudah siap. Ini kartu Anda. Malas bicara dengan wanita jalang ini, ayo kita pergi. Hotel Internasional Jayakarta Suite Presidensial Model, pria muda, total 1 miliar rupiah. Maaf, hentikan laporan. Silakan keluar dulu, semuanya. Matre, judi. Sekarang malah menghabiskan uang untuk memesan model pria dan booking hotel. Dewi. Pak Bima, jangan marah Pak, ini mungkin ada kesalahpahaman. Ke Hotel Internasional Jayakarta. Aku mau lihat dia sebenarnya mau apa. Apa jimat pelindung? Apa yang melindungi? Semua itu bohong. Ayo kita pergi. Kumohon, kembalikan kartu itu padaku. Pergi sana. Berani-beraninya tanganmu yang biasa membersihkan toilet menyentuhku. Kamu pergi. Jangan-jangan kau masih mengandung anak haram itu. Lagi pula, Pak Bima sekarang sudah tidak menginginkanmu lagi. Bagaimana kalau ku bantu menggugurkannya? Bagaimana? Jangan. Dadaku sakit sekali. Entah kenapa. Jangan-jangan Dewi dalam bahaya. Percepat lagi, baik. Dewi, tunggu. Setelah ku bantu menggugurkan anak haram ini, akan ku bantu lagi mengatur pernikahan. Ku dengar di kampung Sidungu itu masih butuh istri. Kau tunggu saja jadi penghangat ranjangnya. Sedang dibersihkan. Berhenti. Berhenti. Dewi, gak apa-apa kan? Bima Santoso, kenapa kamu di sini? Bima Santoso, dia bukankah sudah bosan dengan Dewi? Kenapa muncul di sini? Bima Santoso, cepat ambil kartu hitamnya. Jangan biarkan mereka menghabiskan uangmu. Apa katamu? Dewi, cepat ke rumah sakit. Bima Santoso, yang mengganggu nyonya muda, biang keladinya, sudah dibawa ke sini. Cepat pergi, cepat. Lepaskan aku. Bersihkan. Bima Santoso. Kami benar-benar tidak sengaja, itu semua karena Dewi, wanita jalang itu, yang pertama memprovokasi kami. Kami mohon, maafkan kami, aku lebih cantik dari Dewi, aku lebih pandai melayani daripada dia. Bima Santoso, Anda sebaiknya biarkan aku menggantikannya. Kotoran macam apa? Berani mendekatiku. Bima Santoso, ini. Ini kartu yang kuberikan pada Dewi. Jadi selama ini kamu yang menggunakan kartu ini? Jadi, selama ini kamu yang pakai kartu hitam ini. Aku tidak tahu.
Bima sudah diselidiki dengan jelas, rekaman CCTV menunjukkan, selama ini yang melakukannya adalah Rina yang menggunakan kartu hitam ini. Jadi, Dewi sama sekali tidak pergi berjudi. Juga tidak memelihara pria simpanan. Nyonya muda selama ini terus-menerus di Hotel Internasional Jayakarta bekerja sebagai petugas kebersihan. Ini rekan kerja Nyonya muda. Dia bisa membuktikannya. Anak Dewi ini, sejak bekerja di hotel, terus-menerus dibully orang, lembur setiap hari. Semua pekerjaan kotor dan berat, semua dikerjakan sendiri olehnya. Bahkan saat waktu istirahat pun tidak diam. Terus menjahit jimat pelindung. Jimat pelindung itu dia jahit sendiri. Ya, saat menjahit, tangannya tertusuk jarum. Aku yang memfitnah Dewi, aku yang terus mengecewakannya. Kamu cari dan bawa kembali jimat pelindung itu, petugas kebersihan yang menganiaya Dewi. Semua dipecat, buat mereka lenyap dari kota Jayakarta. Keluarga Rina buang ke negara Seruni, biarkan mereka hidup atau mati sendiri. Bima, kami difitnah. Bima. Dokter, bagaimana keadaannya? Bima, Nyonya muda dan anaknya sudah lepas dari bahaya. Syukurlah. Tapi Nyonya muda masih dalam keadaan koma. Demam tinggi tak kunjung turun, tidak bisa minum obat. Jika masih tidak bisa minum, kondisinya akan memburuk. Bahkan bisa berdampak pada anak, biarkan aku yang menyuapinya. Ayo minum obat. Bima. Bima Santoso, sarang burung walet yang sudah dimasak datang untuk Nyonya muda. Aku tidak melihat apapun, kalian lanjutkan. Kalian lanjutkan, lanjut. Buka mulut, minumlah. Bima Santoso, aku bisa sendiri. Kamu baru sadar. Tidak bertenaga. Aku yang menyuapi. Aku sudah tidak bisa minum lagi. Kalau begitu jangan diminum. Jangan. Sarang burung walet itu mahal. Tidak diminum sayang. Tidak. Bima Santoso sangat obsesif terhadap kebersihan, bahkan gelas yang disentuh orang lain tidak akan dia gunakan. Sekarang dia malah meminum sisa sarang burung walet. Nyonya muda, keluarga Santoso akan berubah. Bima Santoso, semua indikator Nyonya muda sudah stabil. Bisa pulang dan istirahat di rumah. Baik, mengerti. Bima Santoso, di rumah sakit banyak orang. Turunkan aku. Kamu adalah istriku. Aku menggendongmu, itu wajar. Bersambung. Bima. Kalau ngantuk, tidurlah. Nanti aku panggil kalau sudah sampai. Dewi, begitu aku dapat kabar, aku langsung ke sini. Kamu nggak apa-apa? Coba, Mama lihat. Wajahmu kurus sekali. Iya kan? Bima Santoso nggak merawatmu dengan baik? Nenek, jangan salahkan Bima. Bima Santoso. Aku sudah bilang, jaga Dewi ini caramu merawatnya, dia pembawa keberuntungan keluarga kita. Kalau berani memperlakukannya buruk, itu berarti kau mengecewakan leluhur keluarga Santoso. Nenek, kali ini aku salah. Aku janji. Mulai sekarang, gak akan membuat Dewi sedih. Kalau ada lagi, aku nggak akan memaafkanmu. Kirana, jangan pedulikan dia.
Ayo minum sup yang nenek masak sendiri untukmu. Kalau dia nakal lagi, bilang saja ke nenek, nenek akan menghajarnya. Jangan sampai bersedih lagi. Sayang ini, setelah aku pergi dari keluarga Santoso, sudah tidak akan kurasakan lagi, ya? Bima lihat rencana ini. Ada apa? Bima nyonya muda muntah lagi pagi ini. Rapat ditunda. Ditunda lagi, ada masalah besar, bikin Bima tergesa-gesa. Lihat wajah Bima, pasti tentang masalah besar kelangsungan perusahaan. Di hati Bima, urusan nyonya muda adalah urusan terbesar, dasar terlalu dimabuk cinta. Kamu gimana? Merasa nggak enak lagi? Enggak apa-apa, enggak. Cuma agak mual. Singkirkan semua makanan ini, buat ulang satu meja. Nggak usah. Aku cuma nggak selera. Aku ke kamar dulu. Bima, nyonya muda hari ini nggak nafsu makan, cuma minum semangkuk bubur. Tolong. Bau apa ini? Wangi banget. Nggak nyangka, pria paling berkuasa di kota Jayakarta bisa masak sendiri. Pasangan masa depannya pasti akan sangat bahagia. Kebetulan kamu datang, cicipi. Ini dibuat untukku. Bapak Bima saya bisa sendiri. Ada apa, Bapak Bima? Tangan Anda kenapa? Tidak apa-apa. Nyonya muda tuan memotong sayur, tangan luka. Banyak bicara. Tidak apa-apa. Parah tidak? Kenapa begitu ceroboh? Biar saya lihat. Sudah tidak apa-apa. Coba cicipi. Apakah sesuai seleramu? Enak. Tim medis terkemuka. Bapak Bima, apakah Anda ingin berinvestasi di proyek obat terbaru, atau atas nama perusahaan membeli saham perusahaan farmasi? Suruh mereka menyesuaikan dengan kondisi tubuh Dewi, meracik resep obat, agar dia tidak mual lagi. Bapak Bima hanya untuk membuat nyonya muda merasa lebih nyaman, Anda mempekerjakan tim medis terkemuka. Menurut saya, nyonya muda sama sekali bukan istri Anda, tetapi putri kecil Anda. Saya diam, saya segera mengurusnya. Bima, kenapa kau pulang sepagi ini? Obat ini untuk mencegah mual. Obat ini untuk melancarkan sirkulasi energi dan darah. Obat ini untuk mengurangi kelelahan. Semua ini semuanya untukku? Obat-obatan ini bernilai puluhan miliar rupiah. Bapak Bima sengaja mencari tim medis dan membuatnya secara darurat, dan rasanya enak. Nyonya muda bisa menikmatinya perlahan. Apa? Semahal ini? Bapak Bima sudah mengeluarkan banyak uang untukku. Aku tidak bisa berutang terlalu banyak padanya. Bima, kau tenang saja. Aku akan menjaga dengan aman melahirkan anak ini. Uang ini setelah kita bercerai, akan kukembalikan sedikit demi sedikit. Cerai? Bayar utang? Nyonya muda ramuan tonik sudah siap. Baik. Dewi, apa kau begitu ingin menjaga jarak dariku? Halo, Bapak. Dewi, biaya kuliahmu sudah dilunasi sepenuhnya. Status mahasiswamu dipertahankan. Minggu depan,
kamu sudah bisa kembali ke kampus untuk kuliah. Biaya kuliah. Aku tidak membayarnya. Seorang tuan bermarga Santoso yang membayarkannya untukmu. Lunas, kamu tinggal tenang datang sekolah saja. Bima, apakah kamu yang membayarkan biaya kuliahku? Urusan seperti ini kedepannya langsung bilang saja padaku. Keluarga Santoso tidak sampai tidak mampu membayar uang sebanyak ini. Terima kasih, sungguh terima kasih. Seumur hidupku aku tidak akan melupakannya. Berterima kasih padaku? Mau berterima kasih bagaimana? Aku. Sekarang sudah selesai berterima kasih. Bima. Aku mencium istriku sendiri wajar dan logis. Aku mau beres-beres. Nyonya muda ini untuk Anda, dari Pak Bima, perlengkapan yang disiapkan. Di bantal penyangga pinggang khusus ibu hamil, sepatu bersol lembut anti-selip, termo portabel botol minum yang menjaga suhu, tanpa bahan tambahan camilan nutrisi ibu hamil, dan juga anti radiasi pelindung radiasi ponsel dan komputer. Berlebihan banget. Tidak berlebihan. Ini semua dari Pak Bima yang sengaja disiapkan untuk Anda. Setiap barang dipilih langsung oleh beliau. Seperti Pak Bima orang penting yang sangat sibuk. Masih bisa memperhatikan detail-detail kecil ini. Sampaikan ke bawah bahwa nyonya muda keluarga Santoso akan segera masuk sekolah. Minta mereka menjaganya dengan baik. Tidak perlu aku akan masuk sebagai murid biasa saja pergi sekolah. Tidak boleh mengungkap identitas. Nanti bisa mempengaruhi reputasi Pak Bima. Tidak mau mengumumkan hubungan kita Dewi, kamu tidak ingin pamer atau merasa aku tidak pantas. Dewi, apa itu kamu? Dewi, apa kau masih ingat aku? Kita satu SMA? Kamu, Kak Rio. Iya. Kebetulan sekali, tidak nyangka ketemu kamu di sini. Kamu juga mahasiswa baru, kan? Ayo aku antar kamu jalan-jalan di sini. Kalau ada apa-apa cari aku. Baik. Ayo. Bapak Bima. Ini laporan keuangan untuk kuartal ini. Rapat hari ini selesai di sini. Pak Bima, Anda mau kemana? Sore ini masih ada klien. Menjemput Dewi pulang sekolah. Oh iya. Kak Rio, hari ini kamu sudah capek. Terima kasih. Siapa dia? Aku masih ada urusan. Aku tidak jadi jalan-jalan dulu. Terima kasih, Kak Rio. Dewi, jangan sungkan. Lihatlah, bunga di sana sudah mekar. Aku antar kamu lihat. Enya. Siapa kamu? Aku bicara dengan adik kelasku. Urusan apa kamu? Aku milik Dewi. Dia temanku. Aku dan Bima menikah diam-diam. Tidak boleh ada yang tahu hubunganku dengannya, agar tidak memengaruhi reputasinya. Teman? Karena kalian teman, maka tidak boleh membatasi kebebasannya. Teman biasa. Apa ada teman biasa yang tidur di satu ranjang? Aku? Kamu keterlaluan. Dewi sudah bilang, kalian itu teman murni. Kamu jangan ngawur. Teman murni? Kalau begitu, biar ku perlihatkan. Apa itu bibir? Persahabatan. Bima, kamu bilang teman murni. Kok jadi bibir? Diam kamu. Jangan sentuh aku. Pergi. Tuan muda dan nyonya muda sedang bermesraan. Aku, pengawal asmara ini, masa aku biarkan kamu mengganggu aku menikmati momen manis? Kamu ngapain? Ini sekolah. Tidak boleh. Kalau begitu, cium aja di rumah nanti. Siapa sebenarnya pria itu? Apa hubunganmu dengannya? Pria yang mana? Maksudmu Rio? Tidak ada hubungan. Tidak ada. Lalu kenapa kamu?
tersenyum padanya? Aku tidak tersenyum padanya. Saat kamu melihatnya, sudut bibirmu naik 2 piksel. Kamu bilang tidak tersenyum? Dia hanya kakak kelasku. Hanya kakak kelas. Kenapa? Kamu mau sama dia? Hubungan lain dengannya? Tidak. Baik. Kalau begitu bersumpahlah. Kamu tidak boleh berbicara dengan Rio. Juga tidak boleh menatap wajahnya. Kamu jaga jarak 100 meter atau lebih. Kita satu universitas, teman sekelas. Setiap hari, pasti bertemu. Kamu begitu ingin bertemu dia? Baik. Pergilah menemuinya. Jangan lihat aku lagi. Bima seperti ini, apa dia cemburu? Mustahil, Bima yang seperti ini, sosok yang sulit dijangkau, mana mungkin melakukan hal cemburu yang kekanak-kanakan. Aku sudah menunjukkan kemarahanku, tapi dia tidak minta maaf. Kamu mau kemana? Ruang kerja. Hitung mundur 3 detik. Sekarang masih sempat tarik aku. Hah? Aku sudah keluar selama 15 menit. Kita tidur terpisah. Dia sama sekali tidak peduli. Tuan muda, di tengah malam begini, kenapa Tuan sendirian di ruang kerja? Apa jangan-jangan diusir oleh Nyonya muda? Nyonya muda. Kenapa dia belum juga datang? Apakah dia sendirian bersembunyi di kamar sambil menangis? Tuan, Nyonya muda baru saja sudah tidur. Tidurnya sangat nyenyak. Tidak menangis. Tidur nyenyak. Aku di sini tidak bisa tidur. Dia enak-enak saja, langsung tidur begitu. Bima, kenapa matamu? Semalam tidak tidur nyenyak? Kamu malah tidur nyenyak sekali. Semalaman tidak bangun. Bima, Tuan semalaman tidak istirahat dengan baik. Bagaimana kalau pagi ini istirahat di rumah saja? Tidak usah. Aku akan mengantar Dewi ke sekolah. Mengantar Nyonya muda ke sekolah? Tinggal suruh sopir antar saja. Tuan repot-repot sendiri? Sopirnya baru. Menyetirnya terlalu cepat. Dia sedang hamil. Aku khawatir dia terguncang. Bima, Tuan jangan berpura-pura. Padahal jelas-jelas semalam tidak bertemu Nyonya muda. Rindu padanya. Kalau masih banyak bicara, bonus bulan ini dipotong semua. Aduh, gawat. Bima benar-benar menjadi terlalu dimabuk cinta. Bagaimana? Tunggu online. Cukup mendesak. Tunggu. Berhenti di sini saja. Aku jalan sendiri. Mobil ini terlalu mencolok kalau sampai di depan sekolah. Terlalu mencolok. Apa aku tidak layak? Sampai kamu tidak berani kuantar ke sekolah? Bukan begitu. Aku hanya merasa. Atau jangan-jangan, kamu tidak ingin Kak Rio melihatku? Di sampingmu ada aku. Apa hubungannya dengan Kak Rio? Dewi, kamu. Aku akan terlambat kuliah. Aku pergi dulu. Dewi, kamu kan tidak ingin orang melihatku mengantarmu? Aku malah ingin seluruh kampus tahu. Kau adalah istri Bima Santoso. Atur iring-iringan mobil. Dengan standar paling mewah. Hari ini jemput Nyonya muda dari kampus. Baik. Citra, pakaian yang kamu pakai hari ini apa itu? Model yang sama dengan Tuan Bima? Tentu saja. Aku sengaja memesan khusus. Lagi pula aku dan Bima seimbang dalam status sosial. Di seluruh kota Jayakarta, satu-satunya yang berhak memakai baju couple dengannya. Benar, Anda dan Tuan Bima benar-benar pasangan yang sempurna. Tak ada yang bisa menandingi. Betul, betul. Lihat, Tuan Bima begitu terhormat. Hanya Anda Nona Citra dari keluarga Wijoyo yang pantas untuknya. Sudah. Tentu, Bima. Kenapa ada seorang wanita asing di sisinya? Kau dan Bima Santoso, apa hubungan kalian? Ternyata ada yang melihat, kalau aku bilang aku istri Bima Santoso, akan mempermalukannya. Kamu salah orang,
Aku tidak kenal Bima Santoso. Iya juga. Orang semiskin kamu, mana mungkin bisa berhubungan dengan Bima? Kenapa kamu bisa membuatnya marah? Dia dari keluarga Wijoyo, anak angkat Citra Wijoyo. Statusnya sangat tinggi. Bukan orang yang bisa kita main-main. Keluarga Wijoyo? Apakah statusnya begitu terhormat? Teman. Keluarga Wijoyo dan keluarga Santoso sejajar. Keluarga papan atas di kota Jayakarta. Kekuatan mereka seimbang. Oh, begitu. Citra Wijoyo punya sifat manja dan sombong. Sejak kecil sudah suka sama Bima. Terhadap siapapun yang mendekat, wanita di dekat Bima Santoso, tindakannya sangat kejam. Kamu jangan pernah membuatnya marah. Kalau tidak, bagaimana kamu dihajar, tidak akan tahu. Aku mengerti. Benar juga, putri dari keluarga kaya seperti itu. Baru pantas bersama Bima. Pak Adi, aturlah. Waktu pulang sekolah, semua mobil mewah atas namaku bawa semuanya ke depan sekolah. Bapak Bima, semuanya. Ini skala besar sekali, seluruh kota Jayakarta akan gempar. Aku ingin semua orang melihat. Dewi Lestari adalah milikku, Bima Santoso. Baik, aku segera lakukan. Ya ampun, lihat, mobil apa itu? Itu mobil sport mewah Palistone. Meski punya uang pun tidak bisa beli, hanya satu di dunia. Atas nama Bima Santoso. Itu mobil Bima Santoso. Dia sendiri yang datang ke sekolah menunggu seseorang. Siapa yang punya pengaruh sebesar itu? Tentu saja aku. Kak Bima pasti tahu aku di sini kuliah sengaja menjemputku. Apa? Bima datang menjemput Nona Citra. Keluarga Wijoyo dan keluarga Santoso adalah keluarga yang bersahabat turun-temurun. Selain Nona Citra, siapa lagi yang bisa membuat Bima menunggu sendiri? Seluruh kota Jayakarta. Siapa yang tidak tahu? Nona Citra dan Bima adalah pasangan yang sempurna. Lihat apa? Jangan-jangan kamu berhayal tentang Bimaku, kan? Tidak, jangan bermimpi. Kami ini masyarakat kalangan atas bukan kamu, yang orang rendahan bisa diraih dengan berjinjit. Citra Wijoyo berasal dari keluarga baik, cantik dan seimbang status sosialnya dengan Bima Santoso. Merekalah yang benar-benar cocok. Aku hanya istri kontrak sama sekali tidak pantas di sampingnya. Kak Bima. Pergi. Apa? Kamu pikir kamu siapa? Pantas naik mobil keluarga Santoso? Kak Bima, apa katamu? Apa? Bima berani-beraninya begini pada Citra Wijoyo? Sepertinya Bima sama sekali tidak menganggap keluarga Wijoyo dan tidak menganggap Citra Wijoyo. Kak Bima, jangan bercanda. Aku tahu kamu menjemputku. Di seluruh universitas ini, selain aku siapa yang berhak naik mobilmu? Nyonya muda, mobil sudah siap. Silakan naik. Nyonya muda Bapak Bima. Kapan nikahnya? Bukannya selama ini bilang Bima tidak dekat dengan wanita, benci wanita? Ternyata dia Dewi Lestari. Keluarganya biasa saja. Mana pantas dengan Bima? Dewi Lestari, kamu berani menipuku? Bilang tidak kenal Bima Santoso. Kemari. Ikut aku pulang. Tunggu. Aku tahu siapa kamu. Orang terkaya di kota Jayakarta, Bima Santoso, tapi kamu pikir punya uang dan kuasa? Bisa seenaknya memaksa kami, mahasiswi di kampus? Kamu lagi. Aku bilang, selama aku ada, jangan harap bisa mengintimidasi kami, siapapun. Kak Rio, kamu sedang apa? Dewi, aku tahu kamu tidak akan uang dan kekuasaan perempuan yang terpaksa, kan? Kamu salah paham. Kurang ajar. Berani tidak sopan sama Bima? Lepaskan aku. Dewi,
Kamu pasti tidak akan tunduk sama Bima Santoso, kan? Lepaskan dia. Ikut aku. Atau, ikut dia. Dewi. Aku tahu kau tidak akan terpengaruh oleh uang dan kekuasaan. Rio, jangan bicara sembarangan di sini. Bima tidak pernah mengancamku. Aku dengan sukarela ikut dengannya. Jangan memfitnahnya di sini. Apa yang kau katakan? Aku bilang, aku suka dia. Sukarela. Tidak. Itu sangat tidak mungkin. Dia pasti menggunakan keluargamu dan pendidikanmu untuk memaksamu, bukan? Tidak. Tidak sama sekali. Jangan khawatir, hari ini kita semua ada di sini, kami semua akan mendukungmu KTNCL. Tidak. Bima tidak pernah mengancamku. Sebaliknya, dia baik padaku. Dia adalah pria terbaik di seluruh dunia, yang paling baik padaku. Bima, turunkan aku. Banyak orang di sini. Biarkan mereka melihat. Kau Dewi, adalah wanita milikku, Bima Santoso. Apa yang kau tertawakan? Aku suka dia. Dia pria terbaik padaku. Dewi, kau pandai bicara. Jangan menertawakanku. Bima, masih ada orang di sini. Apa aku bagian dari permainan kalian? Ayah di mana? Aku mau dia hajar Dewi Lestari itu. Pak Wijoyo sedang bersembahyang di ruang duka untuk istri. Ibu Ayu, kamu baik-baik aja di sana? Ini semua salahku. Sampai sekarang belum menemukan putri kandung kita. Jika aku bisa menemukannya lebih awal, apakah kamu tidak akan meninggal dalam kesedihan? Kesal banget. Kenapa Dewi Lestari itu bisa merebut Kak Bima? Kenapa? Citra Wijoyo, jangan lancang. Ini ruang duka ibu angkatmu, jangan berulah. Ayah, tidak peduli, aku tetap mau, Kak Bima. Bukankah kita dengan keluarga Santoso sudah lama bertunangan? Aku mau Kak Bima. Aku mau usir Dewi Lestari itu. Pertunangan. Dulu aku dan keluarga Santoso yang menetapkannya. Seharusnya milik aku dan putri kandung Ibu Ayu. Kamu hanya putri angkat keluarga Wijoyo. Hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Ayah. Maafkan aku, Ibu Ayu. Aku gagal melindungi putri kandung kita. Sayangku, cepatlah besar. Ayah akan selalu melindungimu. Ibu Ayu. Ibu Ayu. Ada apa? Kamu sepertinya tidak bisa tidur. Tidak apa-apa. Aku hanya teringat hal-hal waktu kecil. Hal waktu kecil. Sebenarnya, orang tuaku bukan orang tua kandungku. Aku diangkat setelah orang tua angkatku meninggal. Aku menjadi anak yang tidak diinginkan. Waktu kecil, aku sering diganggu. Mereka bilang, aku anak yang tidak diinginkan. Kamu bukan anak yang tidak diinginkan. Kamu juga punya rumah. Aku suamimu. Keluarga Santoso adalah rumahmu. Bima, kamu baik sekali. Tidurlah, aku temani kamu. Mulai sekarang, tidak akan ada yang bisa membuatmu menderita. Pak Wijoyo, Anda sedang memikirkan putri Anda yang hilang? Kincir ini. Waktu dia kecil mainan favoritnya.
Pak Wijoyo, ada masalah. Nona Citra mau bunuh diri. Cepat lihat. Apalagi yang dia ributkan? Tidak bisa menikah dengan Bima, lebih baik aku mati. Citra, lihatlah dirimu. Kamu jadi tidak punya sopan santun. Kalau dia putri kandungku, pasti tidak akan seperti dia berbuat nakal seperti ini. Ayah, aku tidak peduli. Aku harus menikah dengan Bima. Kalau aku tidak bisa menjadi istrinya, aku akan lari ke depan perusahaan. Biar semua orang tahu kamu yang memaksaku mati. Kamu anak durhaka. Apa yang kamu omongkan? Keluarga Wijoyo dan Santoso sudah punya perjanjian nikah. Aku juga Wijoyo. Kenapa aku tidak bisa menikah? Pak Wijoyo, Bima Santoso diam-diam menikahi wanita lain. Memang dia yang melanggar janji duluan. Lagi pula, Nona Citra bagaimanapun Anda yang membesarkannya, apa Anda benar-benar akan membiarkannya mati? Sudahlah. Kamu tolong gantikan saya pergi. Tanyakan pada Bima Santoso itu. Apakah dia masih ingat perjanjian nikah dulu? Baik. Aku pergi lihat. Bapak Bima, maaf mengganggu. Pak Wijoyo menyuruh saya datang untuk membicarakan sesuatu dengan Anda. Ikut saya ke ruang kerja. Masuk pelan-pelan. Jangan ganggu istri saya makan. Katakan, ada apa? Bapak Bima, hari ini saya datang terutama untuk membahas perjanjian nikah antara keluarga Santoso dan Wijoyo. Tunangan. Bapak Bima, maksud Pak Wijoyo, perjanjian pertunangan Bapak dengan keluarga Wijoyo dulu. Lagi pula, itu janji antar keluarga yang bersahabat turun-temurun, tidak bisa dibatalkan begitu saja Nona. Citra, akhir-akhir ini di rumah, dia mengancam bunuh diri, keluarga Wijoyo sangat tertekan. Yang dulu menetapkan pertunangan bukan saya, ayah saya dan Pak Wijoyo. Bapak Bima, tapi keluarga Wijoyo adalah keluarga kelas atas, jika Bapak karena masalah pembatalan perjanjian membuat Pak Wijoyo marah, maka bisnis luar negeri, keluarga Santoso, kerja sama properti, semuanya akan terpengaruh. Kerugian itu tidak terhitung besarnya. Istri saya dibanding semua bisnis keluarga Santoso. Semua kerja sama, semua gengsi. Jauh lebih penting, 10.000 kali lipat. Maksud Bapak, Nona Dewi, tapi latar belakangnya rendah, sama sekali tidak pantas untuk Bapak. Menyuruh saya meninggalkan Dewi mustahil. Bapak Bima Bapak ini, Bapak membuat saya. Bagaimana saya menjelaskan kepada Tuan Besar? Katakan, apa adanya. Saya, Bima Santoso, seumur hidup, hanya akan menikahi Dewi seorang. Supnya sudah hampir dingin. Sebaiknya saya antarkan saja. Orang yang datang tadi, datang untuk membicarakan perjanjian pernikahan keluarga, tunangan. Perjanjian pernikahan apa? Yaitu, Tuan kita, perjodohan yang diatur sejak kecil. Oh, saya ingat, sekarang Tuan menikahi Nyonya Muda. Bukankah dia harus memilih antara Nyonya Muda dan perjanjian pernikahan keluarga? Pernikahan antar keluarga besar. Selalu begitu. Tidak pernah hanya melihat keuntungan. Aliansi pernikahan, perjodohan masa kecil. Pilih salah satu. Ternyata Bapak Bima masih punya perjanjian pernikahan. Kalau begitu keberadaan saya, bukankah menghalangi dia? Dahulu kala ada seorang putri, sejak kecil, dia sudah menantikan lamaran yang megah. Suatu hari ada seorang pangeran datang dengan setangkai mawar berdiri di depannya berlutut satu kaki dan berkata padanya, "Aku ingin menikahimu bukan karena keluarga, bukan karena kewajiban, melainkan karena aku mencintaimu." Sang putri menerimanya dan mereka hidup bahagia selamanya. Romantis sekali. Kedepannya Bima terhadap tunangannya pasti akan seromantis itu juga. Dewi, aku juga akan memberimu kejutan, memberimu lamaran yang megah. Tuan muda, jika Nyonya Muda tahu bahwa Anda akan mengadakan acara lamaran untuknya pasti akan sangat senang. Tidak, jangan biarkan dia tahu, nanti tidak ada kejutan. Tidak kusangka Bima juga punya hari yang penuh dengan rasa seremoni. Urusan ini aku serahkan padamu. Kali ini, aku harus menikah resmi dengannya. Baik.
Menikah resmi aku dan Bima bukankah sudah menikah secara resmi? Apa di hati Bima pernikahanku dengannya tidak resmi? Pertunangan itulah yang resmi. Dewi bermimpi lagi. Jangan lupa kamu sudah menandatangani perjanjian cerai setelah setahun. Bima tidak pernah menjadi milikmu. Cincin pernikahan yang sebelumnya terlalu sederhana, sama sekali tidak pantas untuknya. Untuk lamaran kali ini, harus menyiapkan yang baru, cincin yang unik. Wan-wan lembut seperti bunga lili, cincinnya diukir dengan motif bunga lili. Bima Santoso, saya sudah menuangkan segelas air untuk Bapak. Jangan sampai dia melihatnya, ini kejutan. Itu desain cincin dan bunga lili. Saya masih ada pekerjaan mendesak. Harus pergi ke kantor untuk mengurusnya. Bapak, sebaiknya istirahat di kamar lebih awal. Jangan sampai kelelahan. Cincin itu dirancangnya untuk tunangan, kan? Hanya putri sepertinya yang pantas mendapatkan desain tangannya sendiri cincin yang unik. Wah Bapak Bima, desainnya sangat indah, dan bunga lili melambangkan kebahagiaan abadi. Saya akan segera menghubungi ahli perhiasan Chandra, besok sudah bisa selesai dipesan, pastikan dipercepat, jangan sampai ada kesalahan. Oh ya, lokasi lamaran. Menurut Bapak, di mana yang cocok? Saya rasa paling cocok di sekolah Nyonya Muda. Sekolah, Bapak bayangkan, melamar di depan seluruh guru dan siswa. Deklarasi publik Nyonya Muda adalah milik Bapak. Dengan begitu, selama 4 tahun, kuliah, pasti tidak akan ada lagi pria yang tidak tahu diri mendekati Nyonya. Selain memberi kejutan juga menunjukkan kepemilikan. Dua manfaat sekaligus baik. Lakukan sesuai kata Bapak, siap? Ada apa? Tidak bisa tidur. Apakah ada yang tidak nyaman? Tidak. Wan-wan tampaknya sedang bad mood. Tidak apa-apa. Besok setelah acara lamaran dia pasti akan bahagia. Bima Santoso, karena kamu sudah memutuskan melamar orang lain, kenapa kau begitu lembut padaku? Kudengar, hari ini di aula besar sekolah ada acara lamaran. Lamaran? Siapa yang akan melamar? Itu Tuan Bima yang terkenal. Acaranya sangat mewah. Nanti kita lihat juga yuk. Ya, ayo kita pergi. Melamar di sekolah. Apa? Tunangan Tuan Bima juga mahasiswi di universitas ini? Nyonya Muda, akhirnya menemukan Anda. Tuan Bima menyuruh saya memberikan dokumen yang sangat penting kepada Anda. Tolong bawa ke aula besar, dia menunggu di sana. Menimo, Nyonya pasti tidak akan menyangka Tuan Bima di aula telah menyiapkan kejutan besar untuknya nanti saat lamaran. Nyonya Muda pasti akan terharu sampai menangis. Menyuruhku pergi ke aula? Bukankah Tuan Bima akan di aula melamar tunangannya? Kenapa menyuruhku pergi? Apakah dia ingin aku melihat sendiri agar aku benar-benar putus asa padanya? Baik, aku pergi. Wah, cantik dan seperti mimpi. Kalau saja Tuan Bima tertarik padaku, itu akan lebih baik. Entah, Tuan Bima sebenarnya mau melamar siapa. Ternyata, melamar Citra kita. Kalian para orang miskin tidak tahu, ya? Keluarga Santoso dan keluarga Wijoyo sudah lama bertunangan. Citra adalah tunangan Tuan Bima, yang seimbang status sosialnya. Benar. Kemarin ayahku, baru saja membicarakan pernikahan dengan Bima. Hari ini Bima akan melamar di depan umum, bukan kepada saya. Lalu kepada siapa? Iya. Apa? Tunangan Tuan Bima adalah Citra Wijoyo. Yah. Bukankah ini pelakor yang merebut Bima dariku? Berani sekali ya, berani datang ke acara lamaran yang disiapkan Bima untukku. Di sini, aku bukan pelakor. Aku sudah dengar. Kau mengandalkan anak haram di perutmu. Memaksa menempel pada Tuan Bima. Memaksanya memberimu status wanita jalang rendahan sepertimu. Pantas masuk ke keluarga Santoso? Tidak kira Dewi kelihatan polos, di belakang melakukan hal hina seperti ini. Bayi ini sungguh kasihan. Terlahir dari wanita murahan sepertinya. Di perutnya. Aku bukan pelakor. Aku tidak memaksa Tuan Bima. Lalu kenapa dia menikahimu? Lagi pula,
Yang dia cintai selalu aku. Lihat bunga lili itu bunga favoritku. Bima sengaja mendekorasi tempat seperti ini hanya untuk membuatku senang. Bunga lili? Tuan Bima, aku sudah menuangkan segelas air untukmu. Cincin itu adalah Tuan Bima yang mendesainnya khusus untuknya. Dewi, jangan-jangan kau pikir Bima benar-benar akan mencintai orang sepertimu? Orang miskin rendahan, baginya, kau sama kotor dengan sampah di pinggir jalan. Benar, Citra kita adalah putri keluarga Wijoyo, berstatus terhormat, paling cocok dengan Tuan Bima. Kau ini apa, pantas mendekati Tuan Bima? Ya, orang seperti aku dengan status ini, mana bisa dibandingkan dengan nona dari keluarga Wijoyo. Tuan Bima datang. Ganteng sekali. Benar-benar Tuan Bima. Benar saja, Tuan Bima yang di atas sana, dan aku memang bukan dari dunia yang sama. Mimpi ini harus berakhir. Murni. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Upacara hari ini adalah untuk seseorang. Kau dengarkan? Bima berkata ini untukku. Dia seperti seberkas cahaya tiba-tiba muncul dalam hidupku, menerangi diriku. Romantis sekali, Citra. Tak kira Bapak Bima begitu menghargaimu. Tentu saja. Lagi pula, Citra dan Bapak Bima memang pasangan yang sempurna. Bima, aku juga mencintaimu. Tidak. Dewi, jangan menangis. Bapak Bima akan mendapatkan cinta. Aku seharusnya memberkatinya. Orang ini adalah... Apa? Asisten Adi? Apa kau salah? Aku di sini. Nona Citra, tolong jaga sikap. Dari awal hingga akhir upacara ini semuanya adalah Bapak Bima yang disiapkan untuk Dewi. Tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Semuanya semua untukku, Bima. Tapi kita memiliki pertunangan keluarga. Aku sudah bicara jelas dengan ayahmu. Seumur hidupku, aku hanya akan menikahi Dewi. Kenapa? Apakah dia tidak memberitahumu? Bima Santoso, jika kau tidak melamarku, kenapa kau menyiapkan bunga lili ini? Ini bunga favoritku. Aku hanya merasa Dewi lebih mirip bunga lili. Adapun bunga yang kau suka aku sama sekali tidak tahu, dan tidak peduli untuk tahu. Tidak mungkin. Dewi, aku selalu berhutang lamaran padamu. Hari ini, aku ingin bertanya padamu, apakah kau mau resmi menikah denganku? Aku ingin tanya, maukah kamu menikah denganku secara resmi? Tapi kita masih punya perjanjian pernikahan rahasia. Setahun lagi kita akan bercerai. Maksudmu ini? Aku, Bima Santoso, berjanji hanya akan memiliki satu istri, yaitu kamu. Seumur hidup ini. Kehidupan selanjutnya. Selamanya Dewi. Asal kamu mau. Mulai sekarang aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Aku bersedia. Tunggu. Bima Santoso. Keluarga Wijoyo dan keluarga Santoso sudah lama memiliki perjanjian pernikahan. Apa kau mau mengingkari janji? Pak Wijoyo, sudah kubilang. Aku tidak akan menikahi putrimu. Ayah, ini semua gara-gara Dewi, si wanita jalang. Dia menggoda Bima, menghancurkan perjanjian pernikahan kedua keluarga kita. Berani lagi menghina istriku, aku akan merusak lidahmu. Kamu Bima, kau sudah dibutakan olehnya. Aku adalah putri keluarga Wijoyo. Dari status dan penampilan akulah yang paling cocok denganmu. Bima Santoso, kau tidak mau memberi muka pada keluarga Wijoyo. Aku ingin lihat nona ini setan apa, sampai membuatmu terpesona, sampai lupa pada perjodohan keluarga. Ini nona ini, ternyata mirip dengan mendiang istriku, persis, sama. Ku dengar, setelah istri Pak Wijoyo meninggal, dia tidak pernah mencari wanita lain. Hari ini melihat Dewi begitu bersemangat. Jangan-jangan dia tertarik padanya. Keluarga Wijoyo dan keluarga Santoso. Siapapun yang dipilih Dewi akan mendapatkan kemewahan dan kekayaan tak terbatas.
Aduh, gadis kurang ajar ini beruntung sekali. Kamu, siapa namamu? Aku. Pak Wijoyo. Nama istriku. Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Pergi sana, kamu cuma tahu cemburu. Nona katakan padaku, siapa nama orang tua kandungmu? Aku dipungut, aku tidak tahu. Orang tua angkatku sudah meninggal. 16 tahun lalu, sudah 16 tahun putri. Apakah itu kamu? Apa aku benar-benar menemukanmu? Apa? Dewi adalah putri Pak Wijoyo. Istri keluarga Santoso, putri keluarga Wijoyo. Status Dewi terlalu tinggi. Benar-benar wanita paling terhormat di seluruh kota Jayakarta. Benar. Pak Wijoyo, apa Bapak tidak salah? Tidak mungkin kamu mirip sekali dengan istriku. Pasti putriku, Nona. Maukah kamu melakukan tes DNA denganku? Anggap saja membantu aku. Aku bisa apa? Akhirnya aku akan tahu siapa orang tuaku. Dewi dasar. Wanita jalang pertama merebut Bimaku, lalu ingin merebut ayahku. Tunggu saja. Dokter, gimana hasilnya? Apa dia putriku? Setelah tes DNA, Nona Dewi, dengan Anda, tidak memiliki hubungan darah. Tidak mungkin. Dia sangat mirip dengan Ibu Ayu. Sangat mirip dengan putriku. Apakah benar-benar kebetulan? Tidak peduli apapun hasil laporan tes DNA ini, laporan akhir harus diubah menjadi tidak ada hubungan darah. Aku tidak akan pernah membiarkan Dewi merebut semua yang menjadi milikku. Mengerti? Dewi, kamu mau merebut ayahku? Merebut tunanganku? Merebut hidupku? Mimpimu? Jangan pernah berpikir menjadi putri sejati keluarga Wijoyo. Aku sudah tahu aku anak yang tidak diinginkan. Mana mungkin tiba-tiba punya keluarga? Jangan bicara seperti itu. Kamu punya aku. Punya keluarga Santoso. Aku adalah keluargamu. Bima, ada kamu, bahagia. Dewi, tidak, Dewi. Meskipun laporan menunjukkan kita tidak memiliki hubungan darah, tapi jika kamu mau, aku ingin mengangkatmu sebagai putri angkat. Kedepannya, keluarga Wijoyo akan menjadi pendukungmu yang kuat. Siapapun yang berani mengganggumu, aku yang pertama tidak akan setuju. Ayah, kamu gila. Dia bukan anggota keluarga Wijoyo. Bagaimana kau bisa menjadikannya putri angkat? Akulah satu-satunya putrimu. Citra, diam. Aku mengangkatnya sebagai putri angkat, itu urusanku, bukan urusanmu. Ayah? Dewi, aku sudah tua, tidak bisa memberimu banyak hal. Sementara ini, aku berikan 20% saham perusahaan. Apa kamu mau? Tidak, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Pak Wijoyo, Dewi adalah istriku. Tidak kekurangan ini. Ini bukan untukmu. Apa urusanmu? Oh iya, dan ini kalung giok. Sudah diberkati oleh Master. Semoga melindungi ibu dan bayi. Dewi, kamu ini wanita jalang. Berani-beraninya kamu bisa merebut kasih sayang ayah, merebut Bima? Halo, Dewi sudah selesai? Aku suruh sopir menjemputmu. Kita pergi makan apa yang kamu mau. Restoran pribadi itu. Baiklah, aku akan berangkat sekarang. Hati-hati di jalan. Jangan terburu-buru. Aku tunggu kamu. Bapak Bima, begitu menelepon nyonya muda, suasana hati jadi membaik. Atur semuanya. Batalkan semua rapat sore ini. Aku temani dia makan. Baik. Kalian siapa? Kalian mau apa? Lepaskan aku. Kalian, lepaskan aku. Kalian siapa? Ini di mana? Kamu akhirnya sadar. Teleponnya masih tidak bisa dihubungi. Di mana dia bisa berada? Bapak Bima, CCTV menunjukkan nyonya muda sudah keluar 1 jam yang lalu, menghilang di gang buta. Segera blokir seluruh kota. Kerahkan seluruh kekuatan keluarga Santoso, dimanapun cari untukku. Siap.
kamu akhirnya sadar. Citra, Jalang, akhirnya kau ada di tanganku. Citra, kenapa kau lakukan ini? Kau merebut Kak Bima, merebut kasih sayang ayahku, merebut semua yang seharusnya menjadi milikku. Wanita hina sepertimu tidak pantas hidup di dunia ini. Aku tidak merebut apapun milikmu. Pertunangan itu hanya keinginanmu sepihak. Ayah angkat mengakuiku. Itu juga kehendaknya sendiri. Hari ini aku akan membuatmu lenyap dari dunia ini. Asal kau mati, Kak Bima milikku, keluarga Wijoyo milikku. Semua ini akan menjadi milikku. Oh, iya, aku akan memberitahumu satu rahasia lagi. Sebenarnya, kau adalah putri kandung Pak Wijoyo. Apa? Aku benar-benar anak keluarga Wijoyo? Hasil tes DNA aku bayar orang untuk mengubahnya. Kau adalah putri sejati keluarga Wijoyo. Akulah yang anak angkat yang tidak diinginkan. Sayangnya, semua ini kau tidak akan punya kesempatan lagi untuk mengatakannya. Hari ini, bawalah rahasia ini. Matilah. Perut. Anakku. Kau bawa saja yang ada di perutmu itu, anak masuk neraka bersama. Bima Santoso, tolong selamatkan anakku. Ayo masuk neraka bersama. Dewi, pergi. Dewi, lihat aku. Dewi, Bima, tolong selamatkan anak kita. jangan takut, aku di sini, aku antar kamu ke rumah sakit. Dewi, jangan tidur. Dewi, bertahanlah Dewi. Keluarga, berhenti di sini. Dewi, jangan sampai terjadi apa-apa. Sebenarnya, apa yang terjadi? Kudengar anak angkatku terluka. Di mana dia? Bagaimana keadaannya? Diculik oleh Citra, sedang dirawat di dalam. Citra, dasar binatang. Kalau tahu begini, seharusnya aku tidak mengadopsinya. Pasien dalam kondisi kritis, pendarahan hebat terus, sangat membutuhkan golongan darah langka. Golongan darah langka. Ya, golongan darah langka ini sangat berharga. Dalam 10 juta orang, hanya satu yang mungkin muncul. Stok golongan darah langka di rumah sakit tidak mencukupi. Harus segera mencari donor. Beritahu seluruh kota sayembara golongan darah langka. Tidak perlu. Aku sendiri golongan darah langka. Kenapa? Bagaimana bisa kebetulan begini? Golongan darah Dewi kok sama denganku? Jangan-jangan... Tapi sudah tes DNA dilakukan. Kamu yakin laporan tes DNA itu tidak ada masalah? Maksudmu, ada orang yang mengutak-atik laporan? Segera lakukan tes DNA lagi. Kali ini aku akan mengawasi sendiri. Aku segera atur. Dewi, akhirnya kamu sadar. Bayinya. Bayiku. Bayinya tidak apa-apa. Maaf, aku gagal melindungimu. Bapak. Ayah angkat. Dewi, anakku. Jangan panggil ayah angkat lagi. Laporan tes DNA menunjukkan kamu adalah putri kandungku, Wijoyo, yang hilang selama bertahun-tahun. Ayah. Bima Tuan Wijoyo Citra Wijoyo sudah tertangkap. Lepaskan aku. Citra, kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Kenapa Dewi Lestari? Kenapa begitu kau muncul kau rampas semua? Tunangan itu milikku, ayah juga milikku, semua milik keluarga Wijoyo adalah milikku. Citra, aku membesarkanmu belasan tahun dan menganggapmu seperti anak sendiri. Tapi kau berhati busuk, hampir membunuh putri kandungku. Mulai hari ini, kamu bukan lagi anggota keluarga Wijoyo. Ayah, aku tidak mau pergi, ayah. Aku tahu aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Kesempatan? Saat kau menyakiti Dewi, kenapa tidak pernah terpikir memberinya kesempatan? Bima, aku hanya terlalu mencintaimu.
Aku tidak ingin wanita Jalang Dewi ini merebutmu dariku. Kumohon, maafkan aku. Bima, merebut. Orangku, hatiku, semuanya milik Dewi. Kamu kira kamu siapa? Berani kau menuduhnya? Kenapa? Kenapa setiap kau muncul, semua orang mengelilingimu? Dewi, aku benci kamu. Seret dia pergi. Buang ke laut lepas, biarkan dia hidup atau mati sendiri. Siap. Dewi, dasar wanita jalang, tunggu saja. Dewi, mulai hari ini, aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Dewi, ayah menitipkanmu pada Bima. Tenanglah. Mulai sekarang, kamu akan menjadi orang paling bahagia di dunia. Dewi, selama ini kau telah menderita. Mulai sekarang, aku, Bima Santoso, demi langit dan bumi, seumur hidupku, hanya akan mencintaimu seorang. Melindungimu seumur hidup. Maukah kau? Aku mau.